yang bermanfaat. Al-Fatihah. Mari baca doa 8 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Artinya, ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku, serta lepaskanlah ikatan lisanku agar mereka paham ucapanku. Pada kesempatan ini, Ibu akan membahas tentang Asmaul Husna. Sebelum Ibu lanjut, marilah kita membaca Asmaul Husna dulu dengan cara dinyanyikan bersama-sama supaya kalian cepat menghafalnya. Yuk sama-sama bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim, al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahharul wahhabur razzaqul fattahul alim al-qabidul basitul khafidul rafi'ul mu'izzul mudhillus sami'ul basir al-hakamul alim al-latiful khabir al-alimul hakim al-ghafurus syakur al-aliyul kabirul hafizul muqis al-hasibul jalilul karimur raqibul mujibul wasi'ul hakimul wadudul majidul ba'isul syahid al-haqqul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid al-muhsil mubinul mu'in al-muhil mumitul hayyul qayyum al-wahidul majidul wahidul ahadus samadul qadirul muqtadirul muakhirul awwalul akhir al-qahirul batinul waliyul mun'alul tawwabul muntaqimul afur rahum malikul mulki dzul jalali wal ikram al-muqsitul jari wal waliyul mun'im malikul nafi'un nurul hadi badi'ul laqi al-warithur rasyidus saburul ladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan nyanyian ini kita cepat untuk menghafal Asmaul Husna. Sekarang Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. 1. Mematuhi kebesaran Allah melalui asma Allah Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus dengan percaya diri. Harus percaya diri. Kita mematuhi kebesaran Allah harus percaya diri. Yang kedua, membiasakan peduli kerjasama sebagai implementasi Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Quddus. Harus membiasakan peduli dan kerjasama. Yang ketiga, mengemukakan makna Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Quddus. Nanti penjelasannya. Yang keempat adalah mendemonstrasikan arti
memberikan bukti sederhana asma Allah Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Quddus. Sekarang, anak-anak apa Asmaul Husna itu? Tahu apa tidak? Tidak, ya. Ibu akan menjelaskan. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik, yang harus diucapkan oleh kita bersama sebagai umat manusia, harus diucapkan ketika kita akan berangkat ke sekolah, ketika akan ngaji, ada di jalan. Daripada bicara yang tidak baik, lebih baik kita membaca Asmaul Husna. Kita membaca Asmaul Husna itu, di samping hati kita tenang, kita juga akan mendapat pahala, dan hidupnya akan tenang dan senang di dunia dan di akhir. Ada berapa anak jumlah Asmaul Husna? 99 seperti yang dibaca dengan nyanyi tadi itu jumlahnya ada 99. Seperti ada tempat yang tidak boleh membaca Asmaul Husna. Anak-anak tahu? Anak-anak tahu? Coba siapa yang tahu? Ya, pintar. Di kamar mandi pintar mengatakan ibu. Lagi, di mana lagi? Yang tidak boleh. Waktu kita buang air besar ataupun buang air kecil, itu tidak boleh membaca Asmaul Husna. Walaupun itu di dalam hati, itu tidak boleh. Ya, membaca Asmaul Husna itu ada waktu-waktu tertentu yang harus kita membacanya, bukan di semuanya tempat, tapi ada tempat yang tidak boleh untuk membaca Asmaul Husna, seperti Ar-Rahman, 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 Ar-Rahim, 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 ya kan? Kita kan sudah tahu ya, sudah hafal Asmaul Husna yang 99. Walaupun Asmaul Husna itu yang 99, ibu tidak membahas semuanya. Yang ibu bahas adalah 1. Al-Malik. Yang kedua adalah Al-Aziz. Sedangkan yang ketiga adalah Al-Quddus. Hanya 3 yang dibahas. Apa kata ibu tadi? 1 Al-Malik, 2 Al-Aziz, 3 Al-Quddus, ya. Sekarang yang pertama adalah Al-Malik. Al-Malik adalah Allah yang maha menguasai, maha memiliki, dan yang maha merajai. Allah itu berkuasa atas segala sesuatu, baik dalam yang hal memerintah atau sesuatu yang melarang. Dan dia tidak butuhkan kepada sesuatu pun manusia ataupun sebaliknya, sebab Allah itu tidak butuh pada yang lain. Dikarenakan Allah itu adalah maha menguasai langit dan bumi, itu yang menguasai itu adalah Allah. Kita sebagai manusia hanya untuk menjaganya, dijaga dengan baik, ya, dijaga bagaimana sekiranya bumi itu digunakan bangunan yang baik, ya, bukan dijadikan tempat-tempat yang tidak baik. Itu adalah dari sifat Asmaul Husna Al-Malik. Sekarang meneladani sifat Al-Malik, yaitu menahan diri dari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Itu kita harus meneladani. Bagaimana sekiranya perbuatan kita tidak merugikan diri sendiri juga kepada orang lain. Contohnya,
menahan diri dari membeli sesuatu yang tidak penting. Ya kan? Kita membeli sesuatu itu membeli saja yang dibutuhkan. Yang tidak dibutuhkan ya jangan dibeli supaya kita tidak boros. Kalau hanya ikut kemauan, mau semua kan, oh saya sudah punya tempat kecil yang bagus, kelihatan punya teman beli lagi yang lebih bagus lagi, padahal saya sudah punya yang bagus, ada teman lebih bagus, beli lagi, itu namanya hanya mengikuti kemauan, tidak mengikuti kebutuhan. Sudahlah, kalau tidak kita sudah tempat punya pensil yang bagus, biarkanlah teman punya yang lebih bagus. Pakailah punyanya sendiri yang bagus. Punyaan sendiri itulah yang lebih baik, yang lebih bagus daripada teman kita. Kalau tidak penting, kalau tidak butuh, jangan dibeli. Kalau ikut kemauan, seperti ibu umpamanya, oh teman punya sepeda baru, mau beli baru lagi, sampai dia terhutang itu kalau mengikuti kemauan. Jadi kita itu harus membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Paham anak-anak? Lagi menahan diri dari perbuatan curang kepada teman. Yuk, kelas 4 pernah curang apa tidak? Pernah. Namanya manusia. Pernah jahat sama teman apa tidak? Pernah. Itulah manusia. Jadi sekarang bagaimana sekiranya kita satu kelompok itu kita rukun bersama. Kalau kita punya makanan, kalau ada teman kita yang tidak punya, dikasih. Ya, paham? Yang kedua adalah Asmaul Husna Al-Aziz. Al-Aziz adalah Allah yang Maha Perkasa. Kekuatan serta keperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi serta mengatasi segala kekuatan dan keperkasaan yang ada di alam semesta ini, baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Allah itu Maha Perkasa. Seperti kemarin ada banjir, itu keperkasaan siapa? Allah. Begitu panas terik, tahu-tahu ada hujan besar, ada banjir kan? Kemarin itu keperkasaan Allah. Manusia tidak bisa menahan ke gimana? Sebab kita tidak bisa untuk menahan. Ada hujan deras, ada petir, dan ada gunung meletus, ada tanah longsor. Itu keperkasaan siapa? Allah. Keperkasaan Allah. Paham? Sekarang meneladani sifat Al-Aziz, yaitu mandiri. Mandiri artinya mengerjakan segala sesuatu sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Ya, contohnya mandi sendiri, makan sendiri, berpakaian sendiri, dan menyiapkan peralatan sekolah sendiri. Di kelas ini masihkah ada yang makan disuapin? Tidak. Kalau disuapin nanti sama ibunya tangannya digigit nanti. Ya janganlah, harus makan sendiri. Kalau kelas ini kalian sudah besar, sudah bisa makan sendiri. Tapi kalau masak, bisakah masak sendiri? Tidak bisa. Siapa yang masak? Orang tuanya. Ibu kita
masih kurang apa lagi ya? Datang ke sekolah pakainya sudah bagus, oh masih apa kurang apa lagi? Itulah manusia. Manusia itu punya sifat kekurangan. Kurang inilah, kurang sudah bagus, kurang tinggi lah. Sudah tinggi, kurang besar lah. Kalau seperti ibu besar, kebesaran mau kecil lagi, mau diet lagi, ya. Itulah manusia masih kurang, sudah banyak masih kurang, sudah banyak masih kurang. Itulah manusia. Ya. Tapi kalau Allah tidak punya sifat kekurangan. Semua itu manusia itu sempurna. Allah itu sempurna seperti Allah menjadikan manusia. Coba kalau kita lihat mata kita semua lengkap dua ya. Adakah matanya yang satu? Pernahkah kalian melihat siapa makhluk Allah yang punya mata satu? Yaitu Dajjal. Mata satu. Tapi kalau manusia semua lengkap. Mata gunanya untuk apa? Melihat. Melihat segala sesuatu yang baik, yang baik-baik. Makanya kita punya penglihatan harus digunakan untuk yang baik seperti mengaji, belajar. Jangan dipakai melihat sesuatu yang tidak baik. Bagaimana yang tidak baik? Temannya bertengkar. Itu temannya yang salah itu tidak boleh. Sekarang meneladani sifat Al-Qudus dengan cara apa? Cinta kebersihan. Kebersihan merupakan sebagian daripada iman. Hadisnya sudah pintar semua. Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Perhatian Islam dapat dibuktikan dengan kewajiban wudhu. Kita kapan wudhu? Mau sholat ya, jangan hanya mau sholat kita wudhu. Kita mau berangkat ke sekolah, usahakan berwudhu. Kita mau sholat apalagi. Seperti tadi kita mau berangkat sekolah, wudhu apa tidak? Wudhu. Lebih baik kalau setelah wudhu kita duha dulu, baru kita berangkat ke sekolah. Itu bagus. Ya. Kita mau sholat harus berwudhu, sebab sholat tanpa wudhu tidak akan sah. Ya, bisakah diterima salat orang tidak wudhu? Tidak. Apa nanti wudhunya sembarangan? Kalau wudhunya umpamanya tidak sampai pada batas-batas wudhu, maka wudhunya tidak sah. Kalau wudhunya tidak sah, otomatis sholat kita tidak sah. Bergigi seharusnya sikat gigi itu dilakukan sesudah makan dan sebelum tidur. Tapi kalau hanya 2 kali sehari semalam, baru dengan temannya, ya kan? Pagi kita mandi, sikat gigi. Nanti tengah hari kita sikat gigi. Sore kita sikat gigi. Lebih-lebih kalau kita mau tidur supaya gigi kita sehat. Ya, kewajiban mandi, bersuci setelah hadas. Ya, husna, hatinya akan terang, juga akan mendapat pahala. Paham? Sebelum berkelompok ada yang mau ditanyakan? Enggak ada, sudah paham ya? Sudah, sekarang kalian membuat kelompok 1, 2,
artinya? Kami dari kelompok 4 akan membaca hasil diskusi kami. Al-Qudus yang artinya Allah Maha Suci dari segala sesuatu yang bersifat kurang dan cacat. Tepuk tangan anak-anak semuanya. Sekarang kelompok 3 harap maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Ya, situ aja, situ. Kami dari kelompok 3 akan membacakan diskusi kami. Al-Aziz artinya Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu. Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu. Tepuk tangan semuanya. Sekarang kelompok 2. Silakan. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Al-Malik artinya Allah Maha Menguasai, Maha Memiliki dan yang Maha Merajai. Ya, tepuk tangan semuanya. Sudah pintar-pintar semua ya. Kelompok yang terakhir adalah kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Arti Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Nama-nama Allah yang baik. Terima kasih semuanya. Sudah sekarang karena sudah bagus semuanya, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Anak-anak, Ibu akan mengulang dari keterangan Ibu tadi yang pertama. Pemantapan bagaimana kalian mencernanya dari keterangan Ibu tadi. Coba semuanya dijawab. Asmaul Husna itu ada berapa? 99. Coba Nadine, yang kalian ketahui apa Din? Asmaul Husna. Yang keras. Al-Malik. Dari sini. Di sini Sifat. Coba Asmaul Husna yang kalian ketahui. Al-Qudus. Lagi dari sini. Coba Asmaul Husna apa yang kalian ketahui? Ya. Al-Aziz. Dari sini. Bagian sini. Asmaul Husna yang kalian ketahui coba sebutkan. Sebutkan. Ar-Rahman. Sekarang Ibu tanyakan dari sini. Bagaimana cara meneladani sifat Al-Qudus? Bagaimana? Cinta kebersihan. Pintar. Coba dari sini. Yang keterangan Ibu tadi Asmaul Husna. Yang dibahas yaitu apa? Al-Aziz. Sekarang bagaimana cara meneladani sifat Al-Aziz? Harus mandiri. Berarti mandiri, berpakaian sendiri dan lain sebagainya. Coba sekarang Asmaul Husna tadi yang kedua yang Ibu bahas tadi apa? Al-Malik. Sekarang bagaimana cara meneladani sifat Al-Malik? Menahan diri. Bagaimana sekiranya kita tidak merugikan diri sendiri juga orang lain. Lagi. Sekarang
insya Allah dia kalau nanti meninggal dunia akan selamat ada di liang kubur. Mudah-mudahan kalian semua selamat di dunia maupun di akhirat. Sudah? Tidak ada pertanyaan lagi? Sudah? Sudah. Kalau tidak ada pertanyaan, sebelum Ibu mengakhiri pelajaran ini, Ibu menyarankan pada kalian semua, jadilah anak yang semangat untuk belajar supaya menjadi anak yang berprestasi dan membanggakan guru juga kedua orang tua kita. Kalau kita jadi anak pintar, anak soleha, maka orang tua kita akan senang. Sebaliknya, kalau kita jadi anak durhaka, maka orang tua menjadi susah. Tetap semangat, jagalah kebersihan. Dan sebelum Ibu menutup pertemuan ini, marilah kita membaca doa kafaratul majlis dulu bersama-sama. Dimulai dengan bacaan basmalah. Bismillah.